Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat cendekia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال أيضا في آيات أخرى سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله، رجل معلق بالمساجد، رجلان تحبا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه Bukhari. Sahabat cendekia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai di hari ke-9 bulan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, adalah bulan Ramadan. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan naungan pertolongannya kepada kita yang membuat kita tenang berada di tempat yang kita banggakan. Tapi sampai masanya nanti, bangunan yang kokoh yang ada di belakang kami ini akan roboh. Wa takunul jibalu kal'ihnil mampush, gunung-gunung seperti bulu kambing yang ditiup angin. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila kami goncang dunia ini segoncang-goncangnya. Idza sama'um fatarat, apabila langit terbelah. Wa idzal kawakibun tatharat, apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal wuhushu husyirat, apabila air laut itu sudah diledakkan. Wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kuburan-kuburan itu sudah dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, barulah setiap jiwa mengetahui apa yang pernah ia kerjakan dan apa yang pernah ia lalaikan. Sahabat cendekia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana tempat bernaung? Tidak ada tempat bernaung. Bangunan yang kokoh roboh, rumah yang megah hancur berkeping, pohon yang rindang tumbang. Saat itu manusia, wataron nasa sukara, kamu lihat manusia pada saat itu seperti orang mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, akan tetapi azab Allah yang sangat maha dahsyat. Sahabat cendekia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang akan mendapat naungan Allah? Ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah. Pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah syabbun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pemuda yang senantiasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah rajulun mu'allaqun bil masajid, seseorang yang menggantungkan hatinya pada masjid, seseorang yang terpaut hatinya pada masjid. Yang keempat adalah rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, 2 orang yang saling berkasih sayang, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Rajulun, yang kelima adalah rajulun da'atuhu imra'atu dzata mansibin wa jamal faqala inni akhafullah, adalah seseorang yang bermoral, yang dibujuk rayu oleh perempuan yang cantik dan bangsawan untuk bermaksiat, untuk berzina. Namun dia menolak, sempat mulutnya berucap inni akhafullah,
sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, adalah seseorang yang ikhlas. Tasaddaqa bi sadaqatin, yang bersedekah lalu kemudian sedekahnya itu fa akhfaha, disembunyikannya, dirahasiakannya. Orang yang terakhir yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu, adalah seseorang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keheningan malam, dalam kesunyian, lalu kemudian menetes air matanya mengingat kesalahan-kesalahan, mengingat dosa-dosa yang pernah ia perbuat. Orang seperti ini pun insya Allah nanti akan mendapat naungan. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat cendekia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kami tidak akan menguraikan satu persatu tentang golongan tersebut. Kami hanya sedikit fokus pada golongan keempat saja. Rajulani, dua orang, tahabba fillahi, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Mereka dicari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita mencari orang-orang penting, hari ini kita mencari penguasa, hari ini kita mencari orang-orang kaya. Tapi sampai masanya nanti ada yang dicari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, dua orang yang saling berkasih sayang, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Allah bertanya kepada mereka, ainal muta'abbuna bijalali, mana hamba yang dulu berkasih sayang, mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku, tak pernah menyakiti karena aku, tak pernah fitnah adu domba karena aku, tak pernah menggibah karena aku. Auzilluhum tahta zilli, aku ingin memberikan mereka naungan, yauma la zilla illa zilli, pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naunganku saja, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat cendekia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mencari mereka bukan karena Allah tak tahu, Allah maha tahu. Allah mencari mereka, Allah ingin memberitahu kepada siapa yang tak tahu dan kepada siapa yang tak mau tahu bahwa ada naunganku di bawah singgasana arasku, di bawah bayang-bayang singgasana kekuasaanku. Mereka adalah orang-orang yang berkasih sayang karena aku. Berkasih sayang karena kuasa akan sirna, berkasih sayang karena harta akan binasa, berkasih sayang karena suku. Berapa banyak orang yang dilepas pangkat jabatan sukunya karena melanggar pantangan suku, tapi berkasih sayang karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun rasnya, bagaimanapun warna kulitnya, dia adalah saudaramu. Itu yang diajarkan Nabi 14 abad yang silam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat cendekia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi tidak memanggil Sayyidina Abu Bakar, Nabi tidak memanggil Sayyidina Umar, Nabi tidak memanggil Sayyidina Uthman, Nabi tidak memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Bilal. Bilal, sami'tu dafan 'alaika baina yadayya fil jannah. Bilal, aku mendengar gesekan sendalmu di dalam surga. Apa amalanmu hai Bilal? Apa kata Bilal? Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah setelah berwudu. Yang diangkat sebagai muazzin adalah Bilal, yang berkulit hitam, budak, hamba sahaya, susah, miskin, tak bersuku, naik ke atas Ka'bah Baitullah mengumandangkan takbir. Peristiwa Fathu Makkah, 10.000 pasukan di bawah Nabi SAW untuk membebaskan kota Makkah. Dan pada saat itu Bilal bin Abi Rabah naik ke atas Ka'bah mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda yang mengumandangkan kalimat itu adalah Sayyidina Uthman, orang akan berkata karena Utsman kaya. Anda yang mengumandangkan kalimat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang akan berkata karena Ali saudara sepupunya. Anda yang mengumandangkan kalimat itu Sayyidina Umar, orang akan berkata karena Umar yang paling kuat tenaganya. Anda yang mengumandangkan kalimat itu Sayyidina Abu Bakar, orang akan berkata tentu Abu Bakar karena pengorbanan hartanya, tentu Abu Bakar karena mertuanya. Tapi yang mengumandangkan kalimat takbir itu adalah Bilal bin Abi Rabah, yang tidak dipandang karena warna kulitnya, yang tidak dipandang karena sukunya. Allah memuliakan dia, lebih dulu sendalnya masuk surga daripada kita. Allah memuliakan dia karena dia mengumandangkan takbir di atas Ka'bah Baitullah. Allah memuliakan dia, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum.
Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat bentuk rupa dan bentuk tubuhmu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Ta'ala hanya melihat hati dan perbuatanmu. Itu yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tak berguna lagi harta, pangkat, anak dan jabatan, illa biqalbin salim, kecuali hati yang bersih, tenang, selamat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat cendekia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang membuat kita mengkhianati saudara kita? Apa yang membuat kita memfitnah adu domba saudara kita? Apa yang membuat kita menggibah saudara kita? Apa yang membuat kita mencari kesalahan saudara kita? Ini adalah semua karena dunia, gemerlapnya dunia yang fana ini. Kita berpacu kepada dunia yang fana ini. Meminjam ucapan Ustadz Abdul Somad, dunia itu seperti setetes air yang kau celupkan tanganmu di dalamnya samudra yang luas. Falyanzur bima yarji, angkat, pandang apa yang tersisa di ujung jarimu, setetes. Itulah dunia. Gara-gara setetes itu kita mengkhianati saudara kita. Gara-gara setetes itu kita mencari-cari kesalahan orang lain. Gara-gara setetes itu kita fitnah, adu domba saudara kita. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang lain. La ya'tab ba'dukum ba'dha, jangan kau buka aibnya, apalagi sempat kau buat-buat. Andai memang itu aibnya, maka sungguh kau sudah melakukan perbuatan ghibah. Andai tidak, maka sungguh kau sudah melakukan perbuatan fitnah. Kau sudah berbuat zalim. Ittaqu zulma, takutlah kepada perbuatan zalim. Fa inna zuluma zulumatun yaumal qiyamah, sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Sahabat cendekia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil pada kesempatan yang mulia ini adalah, yang pertama, menjadi pemimpin yang adil. Yang kedua adalah menjadi pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah menjadi seseorang yang menggantungkan hatinya pada masjid. Yang keempat adalah menjadi seorang yang berkasih sayang kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah menjadi seorang yang bermoral. Ketika dibujuk rayu perempuan yang tadi untuk bermaksiat, lalu dia menolak, sempat berucap inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Yang keenam adalah menjadi seorang yang ikhlas. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, tangan kiri kita tidak tahu apa yang diinfakkan, apa yang disedekahkan, apa yang diberikan oleh tangan kanan kita. Yang terakhir adalah menjadi seorang yang senantiasa berzikir dalam keheningan malam, dalam kesunyian malam. Lalu kemudian kita merenung sejenak, introspeksi diri tentang apa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa apa yang pernah kita perbuat, lalu kemudian menetes air mata kita. Insya Allah nantinya kita akan mendapat naungan. Pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat cendekia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.